Halo Bunda, kehamilan merupakan salah satu masa yang sangat spesial dan krusial bagi ibu dan calon buah hati. Tentunya, untuk masa kehamilan tidak bisa dilewati begitu saja tanpa pemberian gizi yang benar dan baik. Lalu, bagaimana sih prinsip gizi untuk ibu hamil? Yuk kita simak sama-sama. Gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Adapun pesan gizi seimbang untuk ibu hamil diantaranya: pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, serta mineral sebagai pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin. Kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak mendukung sirkulasi janin. Dan terakhir, membatasi minum kopi karena kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan pertumbuhan pada janin. Protein. Kebutuhan protein bisa didapat dari nabati maupun hewani. Sumber protein hewani seperti daging tak berlemak, ikan, telur, dan susu. Sedangkan sumber nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Protein berguna untuk pembentukan jaringan baru, pertumbuhan dan diferensiasi sel, pembentukan cadangan darah, serta persiapan masa menyusui. Lemak. Lemak dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan janin selama dalam kandungan sebagai kalori utama. Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Selain itu, lemak disimpan untuk persiapan ibu sewaktu menyusui. Kadar lemak akan meningkat pada kehamilan trimester 3. Karbohidrat. Sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin adalah karbohidrat. Jenis karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks seperti roti, serealia, nasi, dan pasta. Karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta meningkatkan asupan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi. Frekuensi makan dalam sehari bagi ibu hamil. Frekuensi makan merupakan seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam sehari, baik makan utama ataupun selingan. Contohnya, 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Namun, apabila Bunda susah untuk makan dalam porsi yang normal, Bunda dapat makan dengan porsi kecil namun sering dan harus sesuai dengan porsi pada gambar ini. Adapun zat gizi khusus yang diperlukan selama kehamilan diantaranya asam folat yang dapat diperoleh dari sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan. Fungsi dari asam folat diantaranya untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Selanjutnya ada asam lemak tak jenuh yang dapat diperoleh dari ikan laut seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Fungsi dari asam lemak tak jenuh diantaranya untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Selanjutnya ada vitamin B12 yang berfungsi sebagai perkembangan sel janin, dapat diperoleh dari hasil ternak dan produk olahannya. Untuk vitamin D dapat diperoleh dari ikan salmon dan susu. Vitamin D berfungsi sebagai pembantu dalam penyerapan kalsium dan mineral. Sementara vitamin A berfungsi sebagai proses metabolisme, pembentukan tulang, serta sistem syaraf. Bahan makanan sumber vitamin A diantaranya daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Kalsium. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi janin dan ibu. Bahan makanan sumber kalsium diantaranya yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Zat besi. Zat besi memiliki fungsi membentuk sel darah merah dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Bahan makanan yang mengandung zat besi diantaranya kacang-kacangan, sayuran hijau, hati ayam, hati sapi, dan ikan. Dan vitamin B6 berfungsi untuk membantu proses sistem syaraf.
Bahan makanan sumber vitamin B6 diantaranya kacang-kacangan, hati, dan gandum. Selanjutnya adalah serat yang berfungsi memperlancar buang air besar. Bahan makanan sumber serat ada sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada seng yang dapat membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Bahan makanan sumber seng diantaranya kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Adapun untuk yodium yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan syaraf. Bahan makanan sumber yodium diantaranya garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Terakhir adalah vitamin C yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Bahan makanan sumber vitamin C diantaranya adalah buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya adalah bahan makanan yang perlu dihindari dan dibatasi untuk ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging, telur, atau ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula dan lemak, contohnya seperti keripik. Kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka, kol, ubi jalar, karena makanan tersebut dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi yang tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Selanjutnya, ada tips nih untuk bunda. Tips ini dapat berguna bagi bunda yang memiliki keluhan selama masa kehamilannya. Halo bunda,